Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Rabu 21 September 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari? Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berkhianat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kami sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema menyikapi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Manusia tidak lepas dari yang namanya perselisihan. Dalam segala bidang kehidupan manusia, perselisihan bisa saja terjadi. Akar permasalahannya juga tidak selalu karena hal yang berat, tetapi bisa juga karena hal-hal yang sepele. Pasangan suami istri dapat bertengkar hanya karena makanan yang kurang asin. Saudara dapat bertengkar karena salah perkataan dan sebagainya. Persekutuan umat pun tidak lepas dari yang namanya perselisihan. Firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dalam nats bacaan kita pagi ini, Paulus menegur cara jemaat di Korintus dalam menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Mereka menempuh jalur pengadilan. Hal ini membuat Paulus sedih dan kecewa. Selama 18 bulan Paulus tinggal bersama dengan mereka di Korintus. Segala perselisihan dapat diselesaikan dalam jemaat sendiri. Mereka tidak perlu menempuh jalur pengadilan, sebab semuanya dapat diselesaikan dengan jalur kasih dan iman pada Yesus Kristus. Tetapi setelah Paulus meninggalkan mereka, kehidupan mereka berubah. Sebagai gereja di masa kini, apa yang Paulus katakan juga patut kita renungkan. Mengapa permasalahan dalam gereja tidak dapat diselesaikan dengan kasih, tetapi malah menjadi semakin rumit dan berlarut-larut? Jangan-jangan karena pemimpin jemaat tidak lagi memiliki wibawa rohani dan kehilangan keteladanan secara rohani di mata jemaatnya. Atau sebaliknya, karena jemaat yang berkeras hati tidak mau mendengar nasihat dari pimpinan jemaat. Di samping itu, firman ini mengingatkan kita agar semua jangan sekali-kali mencari pertolongan kepada orang yang munafik, apalagi yang mengandalkan kuasa-kuasa gelap
saat menghadapi persoalan yang berat. Tetapi carilah orang yang benar-benar memiliki hikmat dari Tuhan, yang dapat menjadi teladan dan membimbing iman kita pada Allah. Doa pagi ini, Tuhan tolonglah kami untuk dapat menyelesaikan setiap perkara yang terjadi dalam hidup kami sesuai kehendak-Mu. Amin. Demikian renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.